Salam God Lovers. Harapan kita hanya pada Yesus. Harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Percayalah, setiap doa kita akan dijawab tepat pada waktunya. Haleluya. Harapanku hanya dalam-Mu, Tuhan. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Salam God Lovers, dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah jati diri umat Allah. Saudaraku terkasih, nats yang akan saya ambil dalam renungan singkat kali ini di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku terkasih, ada sebuah cerita rakyat yang mengajarkan tentang falsafah kehidupan, yaitu kisah tentang seekor anak elang yang dibesarkan oleh induk ayam. Dalam kisah itu diceritakan ketika seekor induk ayam akan mengeramkan telurnya, petani pemilik ayam tersebut menyelipkan satu buah telur elang. Singkat cerita, telur yang dieramkan oleh induk ayam itu menetas, semuanya termasuk telur elang yang diselipkan petani tadi. Anak elang itu hidup bersama dengan ayam, makan makanan ayam, bermain bersama anak ayam yang lainnya, mengais tanah seperti ayam-ayam pada umumnya,
Hingga suatu ketika anak elang itu sudah mulai besar, dia melihat ada burung yang terbang di atas langit. Si elang dalam hatinya berkata, "Alangkah hebatnya binatang itu dapat terbang di atas langit. Seandainya aku bisa terbang seperti itu." Dan si elang bertanya pada induk ayam, "Binatang apakah itu yang terbang di langit?" Dan induk ayam menjawab, "Itu adalah burung yang menguasai langit. Mereka ditakdirkan untuk terbang di atas langit, sementara kita ditakdirkan untuk hidup di bawah langit, mengais tanah." Si elang pun menerima kenyataan hidupnya sebagai seekor ayam yang dari kecil telah hidup bersama perilaku dan kebiasaan sebagai seekor ayam. Bahkan si elang sampai mati tetaplah menjadi seekor ayam. Saudaraku terkasih, secara lahiriah anak elang tersebut tetaplah elang. Namun karena dibesarkan bersama ayam, berperilaku seperti ayam, maka pola pikir dan kebiasaannya pun seperti ayam. Suatu kesalahan jika dilakukan secara berulang-ulang dapat menjadi suatu kebenaran umum. Suatu kesalahan dapat menjadi kebenaran ketika sudah dianggap kebiasaan umum. Kita bisa menjadi orang yang dibenci karena perkataan atau perbuatan kita berbeda dari kebiasaan orang di lingkungan kita. Padahal kita mengetahui bahwa yang kita perbuat itu adalah benar. Kita dapat melakukan sesuatu pekerjaan yang sebenarnya kita tidak mengerti mengapa hal itu kita perbuat. Namun kita melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan umum. Saudaraku terkasih, kehidupan yang telah dikuasai dosa telah mengarahkan kehidupan manusia untuk menganggap bahwa perbuatan dosa menjadi suatu kebenaran. Dosa yang telah mendarah daging dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ditolak ketika menyatakan kebenaran yang datang dari sorga. Ketika Yesus memperlihatkan dan mengajarkan kasih, maka dunia menganggap itu adalah suatu kebodohan. Bahkan ketika Yesus menubuatkan tentang penderitaannya, Petrus menegur Yesus dan mengatakan, "Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau." Namun Yesus balik menegurnya dengan keras, "Enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudaraku terkasih, dalam kehidupan manusia yang berdosa, menerima hormat, meninggikan diri, permusuhan, membenci musuh, pembalasan, mementingkan diri sendiri sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu telah dianggap menjadi suatu kebenaran. Pembalasan, membenci musuh telah menjadi suatu kewajaran untuk dilakukan. Nah, hal inilah yang hendak diubah oleh Tuhan Yesus, supaya kita bertobat dari kehidupan kita yang lama, bahwa kita sebenarnya adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis. Sehingga patutlah kita merenungkan, sudah berapa lama kita hidup bersama dengan iblis? Makan minum bersamanya, meniru perlakuannya, sampai dengan menerima pengajarannya yang sesat, hingga kita lupa akan diri kita yang sebenarnya. Apakah kita sampai mati akan menjadi anak-anak iblis? Seperti cerita tadi, anak elang hingga akhir hidupnya pun tetap menjadi seekor anak ayam. Ketika kita ingin menerima pembaharuan hidup, memang bukanlah hal yang mudah, saudara. Ketika kita sulit untuk mengasihi musuh, disitulah seharusnya kita sadar bahwa kuasa iblis sudah mendarah daging dalam hidup kita. Ketika kita ingin mencari nama, hormat, kita berbuat sesuatu supaya dilihat orang lain, dipuji dan disanjung, disitulah kita harus tersadar bahwa kita sudah jauh diseret-seret oleh iblis. Ketika kita putus asa, hilang harapan dalam menghadapi pergumulan hidup kita, kita harus sadar bahwa iblis sudah hendak memusnahkan kita seperti berada di tepi jurang kematian. Saudaraku terkasih, melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk mau diajar, dibimbing oleh Tuhan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, yaitu manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah yang sebenarnya. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Allah adalah kasih, maka disitulah kita akan menemukan kebahagiaan hidup kita.
Terima kasih, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terus membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa dan yang setia Tuhan. Terus Engkau jaga kami dari intimidasi iblis Tuhan, yang terus menjauhkan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau bersimpuh di kaki-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers, dimanapun saudara berada, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.